Nggak kena, ada yang belum kena. Iya, betul ya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya sebenarnya panjang Bapak-bapak Ibu-ibu. Novalia Larissa Fandina. Ya, panjang sekali. Tapi saya kalau dipanggil nama depan Nova biasanya nggak oleh karena nggak biasa. Jadi dipanggil Dinda aja. Boleh Mbak, boleh dokter. Kebetulan saya dokter di Klinik Luna. Gitu. Tapi kalau bisa jangan ibu ya, karena bapak saya masih muda. Mama masih muda kebetulan. Iya boleh bapak. Gitu. Nah, pada malam hari ini saya mau sharing sedikit nih, biar ada manfaatnya juga. Saya mau sharing sedikit terkait kesehatan juga. Sedikit aja, sebentar aja terkait hipertensi dan diabetes mellitus. Nah, ini banyak mungkin ya, ada yang beberapa bapak-bapak ibu-ibu di sini yang menderita penyakit tersebut, atau mungkin ada juga yang keluarganya, istrinya atau orang tuanya menderita penyakit tersebut. Nah, apa itu hipertensi? Hipertensi itu penyakit tekanan darah tinggi. Ya, berapa dikatakan tinggi? Tinggi itu kalau di atas 140 per 90. Gitu. 140 per 90. Nah, kadang-kadang ada yang nanya nih, loh, saya ke klinik atau ke puskesmas dicek tensi kemudian tinggi, baru sekali nih, biasanya nggak pernah tinggi, kemudian baru dicek sekali tiba-tiba tinggi. Apakah itu dikatakan hipertensi atau tidak? Tidak atau ya? Jawabannya tidak ya. Kalau baru satu kali pemeriksaan, itu belum bisa langsung dikatakan hipertensi. Nah, kalau sekali pemeriksaan tensinya tinggi, lebih baik kita istirahat dulu selama paling nggak 30 menit atau 1 jam. Kalau misalnya dicek kembali masih tinggi, disarankan kembali untuk dicek dengan interval atau jarak minimal 1 minggu. Jadi 1 minggu sampai 2 minggu kemudian dicek kembali masih tinggi atau tidak. Kalau masih tinggi berarti memang tinggi, kalau memang nggak tinggi berarti nggak tinggi, berarti tidak hipertensi. Nah, kalau memang masih tinggi terus nih dalam jangka waktu 1 minggu sampai 2 minggu, berarti memang tensinya tinggi, harus minum obat. Nah, apa yang bikin tensi tinggi ini sebenarnya? Nah, nih, faktor risikonya macam-macam. Ada yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Yang tidak dapat dimodifikasi ini saya sebut takdir, ya, nggak bisa dia ngapain. Yang pertama ada usia, kemudian jenis kelamin dan juga genetik. Sering banyak yang tanya, kalau orang tua saya hipertensi, apakah saya juga akan hipertensi? Belum tentu, betul. Nah, jadi orang tua yang hipertensi tidak pasti mengumumkan anaknya pasti hipertensi. Tapi itu hanya faktor resiko saja. Seperti itu. Nah, faktor resiko lain ya obesitas ya, kolesterol tinggi, kegemukan, seperti itu. Gejalanya apa? Gejalanya kadang-kadang ada yang merasa pusing, dada berdebar-debar, kemudian pandangan terasa kabur, seperti itu. Tapi ada juga nih bapak-bapak atau ibu yang bilang, Dok, saya tensinya kadang-kadang tinggi, 160 per 100, tapi nggak pernah merasa gejala apa-apa. Saya nggak usah minum obat ya. Itu malah justru bahaya, karena tubuh kita nggak ada alarmnya. Nah, kalau misalnya tubuh kita nggak ada alarmnya, tuh tensi akan tinggi terus, tapi kita nggak menyadari dan malah nggak minum obat. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ada alarmnya, oh saya pusing, berarti tensi saya tinggi, berarti saya harus minum obat. Seperti itu. Next. Nah, bagaimana pencegahan dan pengendaliannya? Pencegahan dan pengendaliannya, next. Yang pertama, pembatasan konsumsi garam. Kenapa? Karena tensi tinggi ini sangat dipengaruhi oleh kandungan natrium. Natrium itu banyak di garam sama di micin. Micin itu misalnya masako, roiko, ajinomoto, gitu. Nah, jadi rekomendasinya adalah tidak boleh lebih dari 2 gram per hari. Berapa 2 gram per hari itu? Tidak boleh dengan lebih dari 1 sendok teh garam dapur. Ini mungkin pesan untuk istrinya di rumah atau ibu-ibu yang ada di sini. Kalau masak dalam sehari, garamnya itu nggak boleh lebih dari 1 sendok teh garam. Nggak boleh lebih dari 1 sendok teh dalam sehari ya, dalam sehari. Gitu. Jangan banyak-banyak, jangan asin-asin. Gitu. Nah, kalau makannya seimbang.
Nah, pola makan seimbang ini konsumsinya seimbang nih, jangan terlalu banyak yang kolesterol. Kolesterol apa aja? Makanannya enak-enak ya bapak-bapak ya. Apa misalnya? Santan, gorengan, santan, gulai, jeroan, bebek, gorengan apalagi yang kotos-kotos bapak. Itu, terus bebek, santan gitu ya. Itu coba dikurangin dulu. Koyor, ya tinggi banget tuh kolesterolnya. Seafood kayak kerang, kepiting itu juga kolesterolnya tinggi. Aduh, kambing-kambingan gitu. Bakso kalau daging baksonya tok yang daging tok itu malah nggak apa-apa. Tapi kalau bakso tambah tetelan, tambah kikilnya, tambah yang lain sebagainya itu yang kolesterolnya tinggi. Yang enak-enak ya Pak ya. Gitu. Kemudian menjaga BB ideal. Nah BB ideal ini siapa nih bapak-bapak mungkin yang obesitas sentral yang perutnya buncit. Nanti mungkin bisa dicek ya di rumah pakai meteran. Kalau laki-laki di angka 90 cm itu dikatakan obesitas sentral. Kalau perempuan lebih dari 80 cm itu dikatakan obes. Kemudian selanjutnya pencegahan dan pengendalian yang selanjutnya adalah olahraga teratur. Tetap olahraga ya, meskipun nggak praktekan jalan kaki 30 menit nggak apa-apa. Dari rumah ke sini jalan kaki seperti itu. Nggak usah yang ribet-ribet. Kemudian berhenti merokok, ini pasti banyak yang di sini merokok ya. Sama minum obat teratur. Ini disarankan untuk orang hipertensi memang minum obatnya harus teratur. Kemudian terkait diabetes itu gula darah berapa? Gitu. Kalau misalnya ketika dicek gula darah sewaktu nggak puasa lebih dari 200. Kadang-kadang suka ada nih, termasuk klinikal kadang menyediakan cek gula darah gratis. Nah, bapak-bapak nggak pernah cek sebelumnya. Kemudian pas hari H, cek tiba-tiba gula darahnya 300 misalnya, atau 240 misalnya. Apakah itu dikatakan diabetes atau tidak? Belum tentu. Belum tentu langsung dikatakan diabetes. Kalau baru sekali pemeriksaan dikatakan diabetes. Faktor resikonya hampir sama. Nah, tergantung ada gejalanya atau tidak. Gejala paling sering pada pasien diabetes ada 3. Namanya trias DM. Polifagi atau banyak makan, polidipsi atau banyak minum, dan poliuri atau banyak pipis. Itu ya. Poligami. Poligami nggak termasuk gejala ya. Nggak termasuk. Polinya 3 aja. Polifagi, polidipsi, poliuri. Kemudian gejala selanjutnya ada berat badan menurun, penglihatan kabur, kemudian gatal-gatal, terutama di sekitar kemaluan, cepat lelah, mengantuk, kemudian luka sulit sembuh. Mungkin sering lihat kalau misalnya orang-orang diabetes kakinya luka sampai bolong atau sampai menghitam. Nah itu karena memang pasien-pasien diabetes kalau luka darahnya itu kan manis, itu sangat disukai oleh bakteri. Nah, jadi bakteri akan ngumpul di situ semua, banyak di situ berkembang biak karena makanannya banyak ya. Nah, jadinya susah untuk diobati. Nah, kalau misalnya hamil melahirkan bayinya besar, lebih dari 4 kilo. Pada laki-laki nih, kalau misalnya lama nggak ditangani, komplikasinya bisa jadi impoten. Nah, itu bisa jadi impoten dan bisa juga sering kesemutan. Nah, makanya Pak, kalau misalnya sudah terdiagnosa diabetes harus diobati dengan teratur, biar impoten juga. Nah, ini bagaimana mendiagnosa? Tadi sekali pemeriksaan ketika kita nggak puasa, kita sudah makan, sudah sarapan paginya, kemudian diambil darah, itu gula darah sewaktu. Ada juga namanya gula darah puasa. Gula darah puasa itu kalau kita puasa minimal 8 jam, kemudian diambil darah dan dicek. Nah biasanya setelah diambil gula darah puasa, diambil darah, kita disuruh makan tuh habis itu. Nah setelah makan 2 jam kemudian kita diambil darah lagi. Namanya GD2PP, gula darah 2 jam postprandial atau gula darah 2 jam setelah makan. Nah GDP sama GD2PP tadi yang menjadi indikator kita untuk mendiagnosis apakah orang tersebut diabetes atau tidak. Diagnosis diabetes kalau ada 2 dari 3 gejala ini,
Misalnya dia ada gejala trias DM tadi, tidak termasuk poligami ya Pak. Trias DM tadi ditambah GDP-nya lebih dari 125, atau gejala ditambah GDP-nya lebih dari 200, atau dia nggak ada gejala sama sekali, dia nggak merasa ada apa-apa, nggak makannya nggak banyak, nggak pipis nggak banyak, tapi labnya tinggi semua, itu dikatakan diabetes. Nah, kalau sudah diabetes harus ditangani dengan obat juga, harus minum obat rutin dan ubah pola hidup. Pola makannya diatur juga, kurangi makanan manis. Nah, selain makanan manis, nasi itu juga glukosanya tinggi. Jadi harus kurangi nasi putih. Nasi putih ya saya sebutkan ya. Karena kalau nasi merah itu glukosanya lebih rendah daripada nasi putih. Nasi kuning kan dari nasi putih Bapak. Jadi sama. Nasi kuning sama. Apalagi nasi kuning itu udah gak pakai santan, kolesterol, terus sama glukosanya juga. Ya. Nasi kuning tuh ini loh, malah kan pakai santan ya biasanya ya. Jadi kan kolesterolnya tinggi gitu. Tapi enak gitu. Kemudian aktivitas sama melakukan pemantauan glukosa rutin. Nah, next. Nah, makanya nih kalau misalnya Bapak-bapak sudah punya BPJS nih, kita dari BPJS sendiri itu sudah punya program untuk men-screening apakah Bapak-bapak Ibu-ibu di sini kena diabetes atau tidak, dengan adanya program Rintang Manis dari BPJS. Program ini mengetahui kondisi kesehatan untuk mengetahui apakah kita diabetes atau tidak dengan mengecek GDP dan hemoglobin tadi. Gitu.